Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 akan menjelaskan tentang kebebasan linier. Anggota kelompoknya yaitu Egitya Fitri Rerendo dan Yunita Prasetyawati. Dosen pengampunya ada Ibu Cecil Hiltri Martin, Ibu Skristia, dan Ibu Navita Sari. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi kebebasan linier, menentukan kebebasan dan ketidakbebasan linier, kebebasan linier pada vektor satuan ruang N, himpunan kebebasan linier pada polinomial N, kebebasan linier pada fungsi, dan interpretasi geometrik dari kebebasan linier. Pada bagian ini, kita akan memperhitungkan pertanyaan apakah vektor dalam himpunan tertentu adalah saling terkait dalam arti bahwa satu atau lebih dari mereka dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari yang lain. Ini penting untuk diketahui dalam aplikasi karena keberadaan seperti itu hubungan sering menandakan bahwa beberapa jenis komplikasi mungkin terjadi. Langsung saja kita ke definisi 1. Jika S sama dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan dua atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka S dikatakan himpunan bebas linier jika tidak ada vektor di S yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linier dari yang lainnya. Himpunan yang tidak bebas linier disebut sebagai bergantung secara linier. Contohnya yaitu V-span, himpunan V1, V2, V3. V1 sama dengan 1, 0, 1, V2, 2, 0, min 1, V3, min 3, 0, 4. Apakah V1, V2, dan V3 bebas linier? Jawabannya tidak, karena V3 sama dengan 5/3 kali V1 ditambah min 7/3 V2. V3 dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan V1, maka S bukan suatu himpunan bebas linier. Sehingga suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor adalah tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor pada S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Yang kedua, bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Kemudian kita langsung saja ke teorema 4.3.1. Jika S sama dengan himpunan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaan vektornya yaitu K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah sampai dengan KR kali VR sama dengan 0, memiliki paling tidak satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Jika ini satu-satunya solusi, maka S disebut sebagai himpunan bebas linier atau linearly independent. Jika terdapat solusi lain, maka dapat disebut sebagai himpunan tidak bebas linier atau kebergantungan linier, bisa disebut juga linear dependent. Untuk contoh, kita terdapat dua contoh. Contoh yang pertama yaitu himpunan bebas linier. Perhatikan vektor-vektor I sama dengan 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0, dan K sama dengan 0, 0, 1 dalam ruang 3. Pada persamaan vektor dalam bentuk komponen-komponennya, K1 kali I ditambah K2 kali J ditambah K3 kali K sama dengan 0. Menjadi K1, kita masukkan nilai I-nya, yaitu 1, 0, 0, ditambah K2 dikalikan J-nya kita masukkan nilainya 0, 1, 0, ditambah K3, dimasukkan pula nilai K yaitu 0, 0, 1, sama dengan 0, 0, 0, atau secara ekuivalen K1, K2, K3 sama dengan 0,0,0. Maka K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0, sehingga himpunan S sama dengan IJK bebas secara linier.
Contoh himpunan bergantung linier yaitu, perhatikan, V1 sama dengan 2, min 1, 0, 3, V2 sama dengan 1, 2, 5, min 7, dan V3 sama dengan 7, min 1, 5, dan 8. Maka himpunan vektor S sama dengan himpunan V1, V2, dan V3 tidak bebas linier, karena 3V1 ditambah V2 dikurang V3 sama dengan 0. V3 dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V2, V1. Maka S bukanlah suatu himpunan bebas linier. Pada kebebasan linier, terdapat pada vektor satuan dalam ruang N, terbagi menjadi 3 yaitu ruang 2 ada A, IJ, ruang 3, IJK, dan ruang 4, IJKL. Untuk contoh ruang 2 yaitu, misalkan S sama dengan himpunan ABC, nilai A sama dengan himpunan 1, 2, B sama dengan 2,2, C sama dengan 1 min 2 pada ruang 2. Apakah himpunan vektor S bebas linier? Penyelesaiannya, kita bentuk persamaan. 0 sama dengan K1 kali A ditambah K2 kali B ditambah K3 kali C. Maka bentuk matriksnya yaitu pada baris pertama terdapat 1, 2, 1, pada baris kedua terdapat 2, 2, min 2, dikalikan dengan K1, K2, K3 sama dengan 0, 0. Dengan menggunakan objek E diperoleh K1 sama dengan T, K2 sama dengan min 2T, K3 sama dengan T. Sistem persamaan linier di atas memiliki penyelesaian tak nol, jadi himpunan vektor S bergantung linier. Untuk contoh di ruang 3 yaitu, terdapat V1 sama dengan 1, min 2, 3, V2 sama dengan 5, 6, min 1, dan V3 sama dengan 3, 2, 1. Tentukan apakah vektor di atas himpunan tidak bebas linier atau bebas linier. Penyelesaiannya itu persamaan vektor dalam komponen-komponennya yaitu K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0 menjadi K1 dikali kita masukkan nilai V1-nya yaitu 1 min 2, 3 ditambah K2 kita masukkan nilai V2-nya yaitu 5, 6, min 1 ditambah K3 kali V3. V3 kita masukkan nilainya 3, 2, 1 sama dengan 0,0,0. Secara ekuivalen bisa juga dituliskan K1 ditambah 5K2 ditambah 5K3 min 2 K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 3K1 dikurang 3K dikurang K2 ditambah K3 sama dengan 0,0,0. Dengan menyetarakan komponen-komponen yang bersesuaian, akan diperolehlah K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, 3K1 dikurang K2 ditambah K3 sama dengan 0. Jadi, V1, V2, dan V3 membentuk suatu himpunan tidak bebas linier jika sistem ini memiliki solusi non-trivial. Dengan menyelesaikan sistem ini kita memperoleh K1 sama dengan min 1 per 2T, K2 sama dengan min 1 per 2T, dan K3 sama dengan T. Jadi, sistem ini memiliki solusi-solusi non-trivial, dan V1, V2, dan V3 membentuk suatu himpunan tidak bebas linier. Sebagai alternatif, kita dapat menunjukkan keberadaan solusi non-trivial tanpa perlu menyelesaikan sistem ini dengan hanya menunjukkan bahwa matriks koefisien memiliki determinan 0, dan sebagai konsekuensinya tidak dapat dibalik. Contoh di ruang 4. Tentukan apakah himpunan vektor-vektor di bawah bebas linier. V1 sama dengan 1, 2, 2, min 1, V2 sama dengan 4, 9, 9, min 4, dan V3 sama dengan
5, 8, 9, min 5. Di R4 adalah dependent linear atau independent linear. Penyelesaiannya, persamaan vektor dari bentuk-bentuk komponennya. K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. Atau ekuivalen dari K1 kita masukkan nilai V1-nya yaitu 1, 2, 2, min 1 ditambah K2 dikali V2 kita masukkan nilai V2 4, 9, 9, min 4 ditambah K3 kita masukkan nilai V3 5, 8, 9, min 5 sama dengan 0,0,0,0. Menyamakan komponen yang sesuai di kedua sisi menghasilkan K1 ditambah 4K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. 2K1 ditambah 9K2 ditambah 8K3 sama dengan 0. 2K1 ditambah 2K2 ditambah 9K3 sama dengan 0. Min K1 dikurang 4K2 dikurang 5K3 sama dengan 0. Dengan menyelesaikan sistem ini, dapat dilihat bahwa sistem ini memiliki solusi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Dari sini dapat disimpulkan juga bahwa V1, V2, dan V3 itu bebas linier. Untuk selanjutnya terdapat teorema 4.3.1. Pada teorema ini dijelaskan yang pertama, suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor 0 adalah tidak bebas linier atau bisa disebut juga dengan bergantung linier. Yang kedua, suatu himpunan dengan tepat satu vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika vektor tersebut bukan 0. Dan yang ketiga, suatu himpunan dengan tepat dua vektor, himpunan V, W adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak satu pun dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai himpunan bebas linier pada Pn atau polinomial. Nah, contohnya yang pertama, tunjukkan bahwa polinomial 1x, x pangkat 2 hingga x pangkat n membentuk suatu himpunan bebas linier vektor-vektor pada polinomial. Yang pertama, kita misalkan 1 sebagai P0, x sebagai P1, x pangkat 2 sebagai P2, dan hingga x pangkat n sebagai Pn. Kita asumsikan bahwa polinomial itu membentuk suatu kombinasi linier dengan persamaan sama dengan 0, sehingga A0 P0 ditambah A1 P1 ditambah A2 P2 ditambah hingga ditambah AN Pn sama dengan 0. Atau jika kita masukkan nilai polinomialnya, kita dapatkan persamaan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah hingga AN x pangkat n sama dengan 0 untuk semua x anggota negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, kita harus menunjukkan untuk persamaan 1 itu A0 sama dengan A1 sama dengan A2 hingga sama dengan AN sama dengan 0. Kita ketahui bahwa derajat polinomial tak 0 dengan pangkat n memiliki paling banyak n banyak akar yang berbeda. Jika kita harus menunjukkan koefisien yang masuk adalah 0 pada persamaan 1, sehingga kita dapat menunjukkan A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan hingga sama dengan AN sama dengan 0. Nah, jika koefisiennya itu tidak 0, maka ruas kiri persamaan pada polinomial bukan 0 dengan tak terhingga banyaknya akar. Sehingga dari persamaan 1 itu memiliki solusi trivial dan himpunan polinomial bebas linier karena koefisiennya itu sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya, kita mempunyai polinomial 1 tambah x dikurang x pangkat 2, polinomial 2-nya 2 dikurang 2x, polinomial 3 20x dikurang 10 dikali x pangkat 2. Apakah himpunan di atas bebas linier?
Penyelesaiannya yang pertama, kita harus membentuk suatu persamaan vektor 0. Jadi persamaan kombinasi linier, apakah dia bebas linier atau tidak bebas linier, sehingga K1P1 tambah K2P2 tambah K3P3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai polinominya, K1 dikali dalam kurung 1 ditambah X dikurang X pangkat 2 ditambah K2 dikali 2 dikurang 2X ditambah K3 dikali 20X dikurang 10 pangkat dikali X pangkat 2 dikurang sama dengan 0. Sehingga kita kelompokkan menjadi K1 ditambah K1X dikurang K1 X pangkat 2 ditambah 2K2 dikurang 2K2X ditambah 10K3X dikurang 10K3X pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan konstantanya didapatkan K1 ditambah K2 2K2 sama dengan 0. Untuk yang mengandung variabel X itu K1 dikurang K2 K2 ditambah 20K3 sama dengan 0, dan yang mengandung variabel X pangkat 2 itu sama dengan min K1 min 10K3 sama dengan 0. Lalu dari persamaan tersebut kita ubah menjadi bentuk matriks yang didapatkan 1, 1 min 1, 2 min 2, 0, 0 min 20 min 10 dikali K1, K2, K3 sama dengan matriks 0. Maka apabila himpunan bebas linier jika nilai dari K1, K2, K3 sama dengan 0. Dan sebaliknya jika tidak bebas linier itu solusinya non-trivial. Kita menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama kita operasikan baris kedua dengan B1 ditambah B2 sehingga baris kedua menjadi 2, 0, 20, dan baris ketiga kita operasikan setengah B2 ditambah baris ketiga dan baris ketiga menjadi 0, 0, 0. Nah, karena baris ketiga bernilai 0, 0, 0, maka matriks tidak memiliki inverse dan determinannya 0. Karena determinannya 0, maka memiliki solusi non-trivial. Sehingga himpunan polinomial P1, P2, P3 adalah himpunan polinomial bergantung linier. Selanjutnya, interpretasi geometrik dari kebebasan linier itu ada dua. Yang pertama pada R2 dan R3. Nah, pada dimensi 2 atau dimensi 3 yang memiliki dua vektor dikatakan bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tidak terletak pada garis yang sama ketika ditempatkan sedemikian sehingga titik awalnya terletak pada titik asal. Nah, misalnya vektor pada gambar A, vektor 1, vektor 2 itu pada garis yang sama dan arah vektornya sama, sehingga dia tidak bebas linier. Kemudian vektor pada gambar 2, vektor 1, vektor 2 memiliki arah vektor yang berbeda namun pada garis yang sama, sehingga dia tidak bebas linier. Dan pada gambar 3, vektor 1 dan vektor 2 tidak berada pada garis yang sama, sehingga vektor-vektor ini bebas linier. Kemudian pada R3 atau dimensi 3 dikatakan bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama ketika ditempatkan sedemikian sehingga titik awalnya pada titik asal. Contohnya pada gambar yang A. Gambar A itu vektor pertama, vektor kedua, dan vektor ketiga pada bidang yang sama sehingga tidak bebas linier. Begitu pula dengan gambar kedua di mana vektor 2 dan vektor 3 pada bidang yang sama sehingga tidak bebas linier. Kemudian yang C, vektor pertama berbeda bidang dengan vektor kedua dan berbeda bidang dengan vektor ketiga sehingga bebas linier. Selanjutnya teorema 4.3.3. Misalkan himpunan S, vektor 1, vektor 2 hingga vektor R adalah suatu himpunan vektor-vektor pada R pangkat N. Jika R lebih dari N, maka S tidak bebas linier. Artinya jika banyaknya himpunan vektor di dalam S itu lebih dari dimensi pada vektor, maka himpunan S
himpunan vektor S itu tidak bebas linear. Nah, kita contohkan seperti contoh yang pertama tadi, misalkan S itu terdiri dari 3 vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, terletak pada dimensi 2 atau R pangkat 2 karena jumlah dari R-nya ini ada 3 dan N-nya itu ada 2, jadi 3 lebih dari 2 sehingga R lebih dari 2 maka dari teorema tadi kita dapatkan bahwa vektor S ini tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke, selanjutnya definisi kedua. Jika F1 sama dengan F1x, F2 sama dengan F2x, hingga Fn sama dengan Fnx adalah fungsi yang memiliki n-1 kali terdiferensiasikan pada interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga, sehingga fungsi tersebut memiliki determinan. Determinannya berbentuk Wronskian, di mana Wronskian itu baris pertama itu adalah fungsi asli, kemudian baris kedua turunan pertama, baris ketiga turunan ketiga, dan seterusnya hingga turunan ke n-1. Bentuk ini disebut Wronskian dari F1 hingga F2 hingga Fn. Nah, diberikan contoh fungsi yang pertama sin pangkat 2x, fungsi kedua cos pangkat 2x, dan fungsi ketiga 5. Apakah fungsi-fungsi tersebut membentuk himpunan bebas linear? Kita ubah dalam bentuk persamaan vektor 0, sehingga persamaan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan 5F1 ditambah 5F2 dikurang F3 sama dengan 5 sin pangkat 2x ditambah 5 cos pangkat 2x dikurang 5. Bentuknya adalah 5 di dalam kurung dikali sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x, di mana bentuk sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x adalah 1, sehingga 5 dikurang 5 adalah 0. Yang kita ketahui bahwa fungsi ini merupakan fungsi kombinasi linear, di mana F3 itu dapat dinyatakan dari kombinasi linear F1 dan F2. Dan kita ketahui juga koefisien-koefisiennya itu tidak 0, maka fungsi di atas itu tidak bebas linear. Kemudian kita ketahui dari definisi sebelumnya, jika F1 sama dengan F1x, F2 sama dengan F2x, hingga Fn sama dengan Fnx itu memiliki determinannya dalam bentuk Wronskian. Nah, Wronskian ini digunakan untuk membuktikan apakah fungsi-fungsi dari F1, F2 hingga Fn membentuk suatu himpunan bebas linear vektor-vektor pada ruang vektor C pangkat n-1 negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, yang pertama kita bentuk fungsi-fungsi tersebut menjadi suatu persamaan, sehingga ke1 F1 tambah k2 F2 ditambah sampai kn Fn sama dengan 0. Kita ketahui bahwa koefisien dpk 1, k2 sampai kn yang tidak semuanya 0. Lalu kita masukkan nilai dari F1, F2, dan F3, kita dapatkan persamaannya, lalu kita bentuk dalam kita cari determinannya dengan bentuk Wronskian seperti ini. Lalu kita dapatkan bahwa persamaan itu memiliki solusi non-trivial, yang berarti bahwa determinannya itu determinan matriks koefisiennya adalah 0 untuk setiap x, dan Wronskiannya tidak identik dengan 0, maka menghasilkan teorema sebagai berikut. Apabila
Jika fungsi f1, f2, f3 hingga fn memiliki n-1 turunan kontinu pada interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga, dan jika Wronskian dari fungsi-fungsi ini tidak identik dengan 0 pada negatif tak hingga sampai positif tak hingga, maka fungsi-fungsi ini membentuk suatu himpunan bebas linear pada C pangkat n-1 negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, contohnya yang pertama adalah himpunan bebas linear pada C pangkat 1 atau turunan fungsi atau fungsi yang diturunkan satu kali pada interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Soalnya adalah tunjukkan bahwa fungsi f1 sama dengan x dan fungsi f2 sama dengan sin x membentuk suatu himpunan bebas linear vektor-vektor pada C1 interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Penyelesaiannya kita cari dengan Wronskian, di mana fungsi ini kita ubah dengan bentuk matriks, di mana turunan baris yang pertama itu adalah fungsi aslinya yaitu f1x, kemudian f2-nya adalah sin x. Lalu baris kedua itu adalah turunan pertamanya, turunan dari x adalah 1, turunan dari sin x adalah cos x, dan kita kali silangkan, kita dapatkan x cos x dikurang sin x. Dari hasil Wronskiannya ini, fungsi ini tidak memiliki nilai 0 untuk semua x, maka himpunan dari fungsi ini himpunan fungsi ini bebas linear. Kemudian contoh yang kedua itu pada interval fungsi yang terdiferensiasikan dua kali. Contohnya f1 sama dengan 1, f2 sama dengan e pangkat x, f3 sama dengan e pangkat 2x pada C pangkat 2 interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, penyelesaiannya dengan Wronskian kita turunkan sampai dua kali. Yang pertama, baris pertama fungsi aslinya, baris kedua adalah turunan pertamanya, dan baris ketiga adalah turunan keduanya. Nah, kita hitung determinannya dan kita dapatkan hasilnya 2e pangkat 3x. Nah, dari fungsi di Wronskian ini tidak memiliki nilai 0 untuk semua x, sehingga fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 itu membentuk suatu himpunan yang bebas linear. Nah, kemudian itu kita akan mengerjakan latihan soal. Teman-teman bisa mencobanya. Soalnya sebagai berikut. Baiklah, itu tadi penyampaian materi mengenai kebebasan linear dari kelompok 31. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.